mirip yang hadis tadi. Karena semuanya sirun nasu ila fustatain, manusia kembali menjadi dua kelompok. Fustatu imanin la nifaqa lahu fustati nifaqin fustati imanin la nifaqa lahu wa fustati nifaqin la imanahu. Kelompok iman yang enggak ada munafiknya dan kelompok munafik yang tidak ada iman. Itu akibat duhaimah. Disebut dengan duhaimah karena dari kata adham duhaim, yakni maknanya gelap, mirip tadi seperti potongan yang gelap gurita. Dahmak itu maknanya adalah hitamnya kepala, jadi hitam. Tapi salah satu ciri fitnatul duhaimah itu latomatul latmah, tidaklah ada satu orang muslim, yakni baik Arab atau Ajam, yang tidak terpapar. Jadi sudah memapar. Ada yang mengatakan ya fitnah yang kita rasakan hari itu fitnah duhaimah. Ada yang guyon, karena kan Rasul menggambarkan memapar. Nah itu memapar, yang memaskeran itu ayat guyon aja. Karena kan Rasul menyebutkan dia menampar latomat itu menampar pipi. Jadi kalau ada laki-laki itu latoma imro'ata itu menampar pipi wanita. Ada bahasa latoma itu maknanya menampar itu kena pipi, sebagian mulut. Oh ini berarti apa, maskeran ini apa? Ya nggak tahu benernya teman. Oh iya. Nah, dari fitnah duhaimah itu yang gelap gulita itu disebut gelap gulita, salah satu maknanya kan benar salah itu bias. Karena jadi situasi itu pokoknya ruwet, gelap. Nah hasilnya itu orang jual agama. Kalau tadi dikaniskan yasirna, kalau muslim nanti menjadi dua kelompok, mukmin yang enggak ada nifaknya, munafik yang tidak ada iman. Nanti hadis tadi orang pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Karena setelah Rasulullah, kelompok munafik ini enggak ada di mana posisinya, ya gabung dengan orang muslim. Kalau yang kafir ya udah kafir. Tapi kalau yang munafik itu kan nggak ada mana orangnya. Nah di ujung masa Allah akan keluarkan mereka. Yang mukmin memang nggak ada campuran munafik. Tapi kalau yang munafik ya nggak ada campurnya imannya. Kok rasa-rasanya mulai keluar tuh potongan-potongan begitu. Ada orang mukmin berani pada Allah. Kok bisa? Kok berani? Kalau mukmin itu kan boro-boro berani. Tidak beradab kepada Allah aja nggak berani. Misalnya nyebut Allah sembarangan, nggak boleh. Doa kepada Allah sembarangan, boleh nggak? Ya Allah kasih duit napa? Doa kurang ajar loh, gitu kan? Kita doa dengan bahasa yang sembarangan boleh? Nggak boleh. Takut pada Allah. Ini ada orang muslim kok berani sekali pada Allah, berani kepada agama, itu takut-takut. Itu mulai proses pengelompokan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, salah satu pesan yang sekaligus menguatkan pelajaran dari dua ayat yang kita baca 8788, supaya kita tidak tergelincir. Dan digambarkan Rasul pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Kalau fitnah duhaimah tergelincir kepada munafikan sehingga nanti masuk di kelompok munafik. Maka harus ada proses penguatan iman ya. Dengan cara zikir, ibadah, ilmu, semua itu. Lagunya Opek lah, itulah boleh.
6 tombol hati itu berapa tombol. Itu yang pertama. Kedua, kita harus mengokohkan mental terhadap dunia. Kalau kita nggak kokoh, lenyap, itu yang kemudian ya sudahlah. Kalau situasi kayak gini, yang sudah dapatkan disyukuri. Yang belum, ya udah. Misalnya karir sampai pensiun segitunya, ya sudah. Mau dikejar kemana lagi ya sudah ya. Kalau bahasa Jawanya namanya dipepak hatinya atau dipepak. Kenal pepak? Dipepak. Jadi hatinya itu ditetek. Sudah tidak boleh bergejolak lagi. Biasanya ya kita dapatnya segini ya udah. Harus. Karena kalau bergejolak itu bisa jual agama. Apalagi situasi kayak gini yang beli banyak. Yang membeli fatwa banyak. Yang membeli komitmen juga banyak. Menjual agama itu kan yang paling ekstrim ya murtad, itu menjual agama. Yang paling ringan di bawahnya namanya menjual komitmen kita kepada agama. Yakni mulailah sikap bergeser-geser. Yang awalnya halal menjadi haram menjadi setengah haram. Gimana lagi? Kemudian akhirnya haram. Lama-lama halal yang awalnya haram. Awalnya nggak boleh, akhirnya setengah boleh. Lama-lama boleh. Termasuk menurunkan kualitas beragama karena ada imbalan dunia. Itu turunan daripada menjual agama. Itu kan provokasinya hari ini besar sekali. Makanya di Majelis Formula Hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon gabung di grup zikir itu. Itu salah satu ikhtiar atau kalau bahasa orang sekarang adalah sistem imun yang kita coba injeksikan agar setiap saat ada dosa kita sudah punya kebiasaan taubat. Jadi terhapus. Semoga Allah jaga kita ya. Jadi yang pertama itu penguatan iman dengan segala prosedurnya. Kedua adalah harus menata hati menghadapi dunia. Istilahnya ya kita akan jalani hidup ini, yang namanya orang ya bisnis, ya berkarir, kan tidak boleh berhenti kan? Ya kalau main di sektor publik ya silakan masuk ikut kontestasi, tapi pastikan jalannya benar.